Kenapa Ustaz? Agak lemot sedikit suaranya. Subhanallah. Nah, sahabatku sekalian, akhirnya ini poin yang sangat harus digarisbawahi, semangat untuk berguru ya. Jangan sampai kita tertipu oleh merasa diri tahu, karena bukan merasa yang paling penting tuh, paham betul, dan itu hanya datang lewat orang yang paham. Nih Ustadz, guru-guru seperti apa nih? Karena sekarang di YouTube sangat banyak, di medsos sangat banyak yang berbicara masalah agama. Ini kami sebagai orang awam, seperti apa tanda-tandanya guru yang membuat kami bisa belajar? Seperti apa nih? Karena setiap orang merasa paling benar, setiap orang merasa dirinya paling sorga gitu yang bicara itu. Nah, sedang awam suka bingung karena ini juga semangat, ini semangat, milih yang mana, dan suka takut nanti terbawa salah. Bagaimana caranya tuh Ustadz? Kun ma'allah, kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. In lam takun ma'allah, kalau kamu tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah kamu dengan orang. Kalau kamu dengan dia, kamu ingat Allah. Bersamalah kamu dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa, bersamalah kamu dengan orang. Kalau kamu dengan dia, kamu jadi ingat Allah. Saya tidak merasa saya dekat dengan Allah. Maka saya selalu dekat dengan habaib. Ada orang-orang yang kalau kita dekat, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang foto di mobil gubernur. Foto di mobil gubernur. Kenapa? Karena dengan foto di mobil itu dia merasa dekat dengan gubernur dan dia bisa cerita, lihat nih foto saya sama gubernur. Lebih kurang perumpamaannya demikian. Mobil itu bukan gubernur, gubernurnya lain, mobilnya lain. Tapi dengan dekat itu hatinya menjadi dekat. Maka tentu zahirnya tetap kita lihat. Syariatnya tetap kita perhatikan, dia sholat berjamaah. Jadi saya tidak membenarkan kalau ada orang, saya berguru dengan ini, orangnya bisa jalan di atas air, gak mempan kena bacok. Kalau numpahkan air ke gelas bisa air putih keluar air teh. Lalu idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan seperti itu. Maka ada seorang ulama disebutkan dalam kitab, disebutkan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Ada seorang ulama ngajak murid-muridnya, murid-murid, ayo kita ketemu dengan wali Allah. Wali Allah masyhur. Oke. Pergilah mereka menemui wali Allah di masjid. Sampai di masjid, wali Allah tadi sedang duduk. Lalu kemudian dia meludah, buang ludah di dalam masjid. Lalu kata guru, ayo kita pulang. Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Muridnya heran, kenapa secepat itu guru? Karena perbuatannya bertentang dengan syariat. Yang meludah di dalam masjid itu adalah setan. Standarnya apa? Standarnya adalah syariat. Sholat berjamaah, riyadhah, berzikir, menutup aurat. Itulah guru kita. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Yang dilihat Allah itu adalah batinnya, sirnya. Masalah sirnya biarlah urusan Allah. Masalah batinnya, tawaduknya, rendah hatinya, qanaahnya, ridhonya, tawakalnya, maka itulah yang kita jadikan sebagai guru. Dan dia tidak pernah bertentangan dengan syariat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Syariat tanpa hakikat batil, hakikat tanpa syariat hampa, karena dia tidak ada amalnya.
Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan puasa. Nabi tidak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Maka kalau ada hari ini orang yang sudah digurukan, tidak sholat, tidak puasa, ngaku sholat di Masjidil Haram, bertentangan dengan syariat. Standar kita adalah syariat. Demikian, Masya Allah. Jadi kita bisa melihat dari akhlaknya, dari keistiqomahannya melakukan syariat Islam, dan yang paling utama yang kita ajak jadi guru, yang kita mau belajar kepada beliau, yaitu yang kalau kita berjumpa beliau maka kita akan makin ingat kepada Allah dan makin yakin, ya. Kalau ingat dengan yakin ada tingkatannya, karena semakin guru ini yakin kepada Allah, misalkan seperti sekarang ya, duduk begini, ada orang-orang yang sambil duduk begini tuh merasa sekali bahwa Allah itu sedang menatap dirinya, sedang mendengarkan setiap ucapannya, mengetahui apa yang tersembunyi pada hatinya. Nah, orang yang yakin seperti ini, orang makin yakin kalau bicara juga akan makin meyakinkan. Tapi kalau orangnya ragu, maka bicaranya juga meragukan. Nah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang sudah hakul yakin, yaitu derajat muhsinin, orang yang ihsan. Nah, orang-orang seperti ini akan sangat membantu kita yakin. Dan insya Allah orang yang yakin kepada Allah itu pasti wujudnya adalah ahsan khuluqa, kan? Ayul mu'minina afdal. Siapakah orang yang beriman yang paling afdol? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi mungkin ini ya Ustaz ya, syariatnya akan sangat disempurnakan, ibadahnya dan akhlaknya mulia, dan yang paling penting adalah aura genta atau energi yang keluar itu membuat kita menjadi tambah yakin kepada Allah. Saya merasa guru-guru yang saya belajar itu yang yakinnya kepada Allah mantap, ajeg, itu luar biasa sekali dalam akhlaknya, dan juga luar biasa ilmu yang disampaikannya, dan dampaknya juga luar biasa pada perubahan diri kita. Saya dapat informasinya begitu, Ustaz. Jadi mudah-mudahan ini, karena orang-orang yang yakin itu kesulitan terbesar dalam hidupnya adalah sulit lupa kepada Allah. Nah, orang yang sulit lupa kepada Allah ini nanti perkataannya, gerak-geriknya pasti bermuara ke Allah terus, ya. Beruntunglah kalau kita dikaruniai guru yang hakul yakin kepada Allah. Masya Allah, itu menakjubkan dan sangat menggugah serta sangat mengubah. Masya Allah. Saya beruntung Ustadz, di antara guru-guru yang saya belajar ada ulama yang Masya Allah lah, kalau saya ingat beliau itu sulit sekali untuk tidak menangis gitu ya, melihat kemuliaan akhlaknya, kecintaannya ini, kecintaan kepada muridnya juga. Ini sampai yang sama-sama berguru kepada beliau, maaf ya ini cerita saja sebagai rasa syukur, sahabat ya guru saya juga ini sebetulnya hanya usianya sama, berkata begini, "Aa, tahu nggak," katanya, "Mbah itu guru sayang ke Aa lebih daripada menyayangi dirinya sendiri." Maksudnya beliau tuh kalau malam terus mendoakan muridnya tuh sungguh-sungguh sekali ya. Nah, ini luar biasa. Kalau ini bisa kita dapat guru-guru seperti ini, akan membuat kita sangat beruntung. Begitulah pengalaman Ustaz. Jadi tapi ya banyak jenisnya guru-guru tuh ya. Cuma seperti yang Ustaz katakan, beruntung kalau kita bertemu dengan yang ingat Allah. Baik Ustaz, tak terasa nih 1 jam. Udah nggak usah ada yang nanya, sekarang nasihat penutup Ustaz